Selamat malam teman-teman, masih di channel Dunia Filsafat. Kita masih membahas tentang filsafat ilmu. Lalu kenapa saya membahas filsafat ilmu dengan tema sosiologi? Karena sosiologi itu salah satu jenis ilmu juga, yaitu ilmu sosial yang sebelumnya setelah dijelaskan ada ilmu eksak yaitu ilmu alam, juga ada ilmu humaniora, ilmu sosial, dan juga ada ilmu seni. Jadi betapa pentingnya juga manusia itu untuk memahami konteks di mana dia tinggal, di mana dia hidup, di mana dia membangun suatu peradaban. Tentu saja masyarakat ini sangat penting kita bahas sehingga kita bisa hidup. Di sini masyarakat itu saya jelaskan sebagai memiliki ruang sosial, ruang politik, ruang agama, ruang budaya, dan setiap ruang-ruang itu bisa kita masuki gitu. Dan tujuannya tergantung apa tujuannya. Tujuannya untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan keamanan, ya itu bisa digunakan gitu. Jadi sosiologi ini memahami, mencermati tentang dinamika masyarakat yang kekinian gitu kan. Itu sudut pandangnya, itu sudut pandang atau objek formalnya juga tentang sosiologi. Tadi saya telah menjelaskan mengenai sosiologi dari Victor L. Berger yang sangat penting sekali ketika kita mau memahami tentang sosiologi dinamika masyarakat. Ternyata ilmu itu bukan hanya untuk menjelaskan saja, tetapi juga untuk meneliti suatu komitmen seharusnya. Misalnya Victor L. Berger membuat buku tentang piramida kurban manusia. Di saat itu pemahaman paradigma sosiologi mengenai pembangunan. Jadi modernitas itu berusaha untuk membangun suatu masyarakat ekonomi sosial liberal. Liberal di sana adalah untuk melahirkan suatu kebebasan. Jadi Raya Gempita merayakan tentang liberalisme, juga tentang ekonomi yang bersifat liberal di sini. Tetapi sosiolog ini menganggap bahwa teori pembangunan itu selalu melahirkan korban, sehingga dia menulis tentang piramida kurban manusia. Jadi sebenarnya ilmu itu bukan hanya menjelaskan suatu keadaan saja, tetapi menjelaskan mengenai suatu nilai juga yang harus ada dibela juga, atau sisi lain dari yang mungkin tidak terjelaskan atau yang minor saat itu. Dan sosiologi tentang pembangunan ini dikagetkan dengan suatu penjelasan bahwa pembangunan itu selalu melahirkan korban penggusuran, korban mereka yang termarginalisasi, korban dari kekalahan kompetisi, dan rakyat kecil biasanya yang selalu menjadi korban. Analisis ekonomi untuk pembangunan dianggap untuk menambah pendapatan negara sehingga negara bisa memakmurkan rakyatnya. Itu salah satu sudut pandang satu saja dengan teorinya trickle down effect untuk membuat pengusaha bisa lebih maju, bisa sejahtera, kemudian memberi efek kepada yang lain. Tapi ternyata enggak. Para pengusaha yang berkomplot dengan para politisi saat Orde Baru misalnya diceritakan, mereka membangun suatu koalisi oligarki, mengumpulkan dana. Jadi ya mengumpulkan kapital, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu sesuatu yang tidak bisa kita terima sebagai suatu yang nilai etik, sehingga memang teori kritis mengenai pembangunan ini menjadi salah satu paradigma. Jadi ilmu sosial itu mengajarkan bahwa kita perlu menyimak sesuatu yang lain dari mainstream. Kita harus menilai sesuatu itu bukan hanya dari seharusnya, tapi apa adanya.
Bahkan yang dianggap apa adanya itu harus kita permasalahkan. Kenapa struktur masyarakat mengalami suatu pemiskinan? Kenapa sekolah itu mahal? Kenapa biaya berobat itu sangat mahal juga? Juga bagaimana suatu mobilitas masyarakat tidak bisa berkembang? Ini kan sesuatu yang bersifat harus dipertanyakan. Nah, teori sosiologi Peter L. Berger dengan kritis dan fenomenologi itu berusaha untuk menyadarkan kita bahwa pembangunan manusia itu bukan hanya pembangunan elit saja, tapi membangun masyarakat atau manusia yang memang membutuhkan pertolongan. Dan komitmen ilmu itu bukan hanya untuk mendeskripsikan saja, tapi suatu pembelaan kepada suatu nilai moralitas yang benar, bukan hanya untuk kepentingan beberapa golongan saja. Dan dari sana bahwa nilai kita harus memahami sudut pandang kenapa ilmu itu bukan hanya soal untuk menjelaskan suatu keadaan, meneliti saja, tapi di sana ada suatu nilai yang bisa merubah, sehingga disebut dengan intelektual publik. Misalnya bagaimana gaya Gus Dur mengkritik pemerintah, membela rakyat kecil, itu sebagai sesuatu yang bersifat sangat membumi, bukan menjadi intelektual yang hanya di Menara Gading, hanya berkutat dengan laporan BKD, bahkan di masyarakat saja tidak bisa diakui. Itu hanya teori-teori saja. Nah, di sini bahwa sosiologi itu menjadi penting adalah menyimak atau meneliti tentang keadaan masyarakat yang masih mobilitasnya belum maju, hidupnya gitu-gitu saja, miskin, pendidikan rendah. Nah, itu sudut pandang. Jadi sosiologi bukan hanya menceritakan tentang keberhasilan saja, juga bukan hanya menjelaskan tentang konflik saja, tapi bagaimana menjelaskan persoalan itu bisa selesai. Nah, dari sini betapa pentingnya ilmu sosial. Juga pendekatan ilmu sosial itu tidak harus positifis, tapi di sana ada suatu belas kasih imajinasi untuk pembelaan kepada mereka yang lemah. Tentu saja kita harus selalu ingat bahwa sosiologi ilmu tentang sesuatu yang bersifat bebas nilai. Ya, tentu saja setiap orang itu punya nilai, dia sudah punya penilaian, penafsiran di sana. Ya, tentu saja setiap peneliti itu harus objektif, dan objektif di sini ya adalah perbandingan antara apa yang terjadi dan penafsiran tentang apa yang terjadi tersebut. Tapi prinsip rasional, prinsip universalnya adalah siapa yang kita bela. Tapi tentang ilmu itu bukan hanya soal pembelaan saja, ilmu tentang menjelaskan apa adanya. Tapi memang teori konflik ini menarik untuk melihat masyarakat bukan hanya dari sisi keberhasilan. Ini persoalan perspektif. Nah, filsafat ilmu berbicara mengenai perspektif, metodologi dalam meneliti. Di sanalah kita perlu ilmu sosial untuk melihat bahwa kita ini sebagai bagian dari masyarakat yang bukan hidup di dalam ruang hampa. Terima kasih.